Sementara itu, ratusan keluarga mengungsi dari kota-kota di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel kembali berlanjut meskipun gencatan senjata sedang berlangsung. Lalu lintas di jalan-jalan menuju kota pesisir Saida dipadati ratusan keluarga yang mengungsi meninggalkan Nabatiyeh dan kota-kota sekitarnya pada hari Minggu. Warga meninggalkan rumah mereka atas inisiatif sendiri karena tak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya dan khawatir serangan Israel akan semakin besar dan sering. Sementara itu, tentara Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan mencegah warga yang mengungsi kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. IDF juga telah menginstruksikan penduduk di lebih dari 80 kota di Lebanon Selatan untuk tidak kembali dengan menyatakan bahwa pasukannya telah disiagakan untuk menghentikan segala aktivitas militan. Langkah ini mencerminkan taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana zona-zona tertentu dinyatakan terlarang bagi penduduk. Sementara itu, ribuan warga Beirut, Lebanon mengungsi di tenda darurat di sebuah area parkir. Hal ini terjadi meski gencatan senjata Zionis Israel dan Hizbullah masih berlangsung. Pengungsi di Beirut, Lebanon menghadapi kondisi mengerikan meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Nampak para pengungsi mendirikan tenda di sebuah lahan parkir dengan ketersediaan kebutuhan dasar yang sangat terbatas. Ribuan orang ini meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Para pengungsi mengaku belum mendapat bantuan apapun hingga menimbulkan kekhawatiran atas memburuknya kondisi hidup mereka. كنا عم طالب على طول عم طالب الدولة انه تركب حمامات تضوي لنا الشارع ما تعطينا كهرباء تضوي الشارع لنشوف بعضنا برا بالليل العالم ما يصير معها مشاكل بالليل عرفت علي كيف وانا اللي بتمناه انه يمكن طول هالحرب هيدي وتستمر وانا عندي 9 اولاد فيهم 6 اولاد صغار قاصرين. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah korban tewas di Lebanon meningkat menjadi 2.419 dengan 7.719 orang terluka sejak pertempuran baru antara Israel Hizbullah pecah pada 2 Maret lalu. Warga Iran mulai bergeliat terlihat dari pasar-pasar tradisional setempat yang mulai ramai. Aktivitas warga sudah mulai terlihat normal seiring berlanjutnya gencatan senjata dengan Amerika Israel dengan Iran. Hari Minggu waktu setempat, pasar Tajris, Teheran, Iran terpantau ramai dan orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Warga menyatakan bahwa mereka mendukung pasukan Iran dan tetap berada di tengah kota sebagai rasa tanggung jawab warga negara yang beroperasional secara normal. مردم ایران کلا مردمی هستن که خیلی امید دارن همیشه میگن ایرانی‌ها مثل ققنوس میمونن که دوست دارن از دل خاکستر بلند شن و دوباره خودشون بسازن. این ذات مردم ما بوده در طول تاریخ. موندن ما تو تهران باعث شد که ما این رو ثابت کنیم که جون ما پیش جون رهبرمون هیچ ارزشی نداره و موندیم و دفاع کردیم از خاکمون، از شهر بزرگی که همه فکر می‌کردن باید ترکش کنن. همین خیلی عادی داشتیم زندگی میکردیم. تازه خیلی به نظر من همه مبعوث شده بودن، همه مثل هم شده بودن، همه در کنار هم بودن. Sebelumnya pada tanggal 8 April lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Gencatan senjata ini diperuntukkan kemungkinan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri krisis. Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah menjalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Sementara Amerika butuh waktu 4 tahun untuk kembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran.
Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibnik, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Ya, sementara itu pemirsa, Iran dikabarkan menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Pihak Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump sedang mendiskusikan kembali tawaran tersebut. Iran telah usulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan akhiri perang sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap berikutnya. Usulan tersebut disampaikan kepada Amerika Serikat lewat mediator, termasuk Pakistan, di tengah kebuntuan diplomatik terkait program nuklir Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih mengakui adanya diskusi Presiden Donald Trump dengan tim keamanan nasionalnya terkait tawaran tersebut. Because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. Sementara itu, langkah diplomatik Iran terus berjalan secara intensif, dengan Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan dengan mitra di Oman dan Islamabad terkait Selat Hormuz. Di tengah buntunya perundingan dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Presiden Vladimir Putin. Tiba di Saint Petersburg, Menlu Araghchi mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain membahas hubungan bilateral, kedua negara pertemuan ini juga membahas perkembangan regional dan internasional, termasuk cara-cara mencapai resolusi damai terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Di tengah-tengah buntunya perundingan dengan Amerika, Menlu Araghchi melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara. Sebelum ke Rusia, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Pakistan. Dalam kunjungan diplomatiknya ke Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut tuntutan Amerika Serikat berlebihan hingga menyebabkan perundingan buntu. Iran juga membahas situasi terkini perang Timur Tengah, termasuk kondisi Selat Hormuz. امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری در آخرین وضعیت
به هر حال تحولاتی در مذاکرات افتاده، رویکردهای آمریکایی‌ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفت ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان در پاکستان. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی هست. الان طبیعی هستش که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک بتونه تامین بشه و با هم هماهنگ باشیم در هر حرکتی که در این خصوص صورت میگیره، چون منافع ایران و منافع ما به طور مستقیم درگیر این قضیه هست. الحمدلله اشتراک نظر بسیار وجود داره بین ما و توافقاتی هم کردیم که مشورت هم در سطح کارشناسی ادامه میده. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Rusia. Sebelumnya Araghchi berkunjung ke Oman dan Pakistan untuk membahas kondisi di Selat Hormuz dan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya Araghchi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Araghchi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Araghchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kunjungan dua utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan. Trump tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump sebelumnya berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan upaya negosiasi dengan pihak Iran. Trump menilai durasi perjalanan yang sangat jauh tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Ia menegaskan tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out two levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakhiri kunjungannya ke Islamabad, Pakistan dan melanjutkan lawatannya ke Oman dan Rusia. Di Islamabad, Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir yang menjadi mediator kunci, kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menlu Pakistan Ishaq Dar. Pemirsa, Israel membebaskan 15 warga Gaza Palestina yang ditahan melalui penyeberangan Kerem Shalom Minggu siang. Kebebasan belasan warga ini disambut haru keluarga. Warga dan keluarga bersorak gembira saat satu persatu tahanan warga Gaza keluar dari mobil palang merah.
15 warga Gaza ini akhirnya dibebaskan dari tahanan Israel. Keluarga pun memeluk 15 warga Gaza ini meluapkan kerinduan mereka. Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit Al-Aqsa untuk dirawat karena terluka akibat kekerasan dan kelaparan. Sebuah drone milik Hizbullah menghantam area dekat pasukan Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel tengah melakukan evakuasi terhadap prajurit yang terluka. Rekaman terbaru memperlihatkan sebuah drone bermuatan peledak milik Hizbullah menghantam area dekat helikopter Israel yang tengah melakukan operasi penyelamatan. Pasukan Israel terlihat menembaki drone tersebut sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan meledak. Seorang tentara Israel dikabarkan tewas dan 6 lainnya luka-luka. Krisis kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Anak-anak di kamp pengungsian terancam serangan hama seperti tikus hingga serangga yang meningkatkan risiko penyakit. Inilah kondisi di kamp pengungsian di kota Gaza, Palestina. Lokasi pengungsian yang kotor membuat tikus berkeliaran di antara tumpukan sampah dan air limbah. Hal ini membuat risiko penyakit semakin tinggi, terutama bagi anak-anak. Kondisi tenda yang rapuh, banjir, serta cuaca yang dingin membuat pengungsi kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Salah satu pengungsi mengatakan, sebelumnya tikus hanya ada dalam jumlah yang sedikit. Karena makanan langka, kini jumlahnya meningkat pesat. انتشار القوارض هذه كانت موجودة لكن بقت خفيفة ليش؟ لعدم الغذاء للجردان هذه. لما زاد الأكل للجردان هذه كترت وكبرت في نفس الوقت. ووقتها التفقيس تاعها ولادتها فانتشرت بصورة غير شكل. فالجردان صاروا بدالهم من صغارها قتل واحدة هالقد وتم تفقيس على هذا المزابل لأنه فيش أي نوع من السموم اللي تقتل هذه الجردان وتخلصنا منه. Menurut UNRWA, hampir 1,9 juta warga Palestina di jalur Gaza mengungsi sejak Oktober 2023 silam. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están dos elementos trabajando. El primer elemento es la logística, tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico.